Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu guru, ya, adik-adik, siswa SMP, MTS, atau yang sederajat. Berikut adalah informasi berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA Provinsi Banten tahun 2021. Semoga penyampaian informasi ini akan memperlengkap informasi pada Bapak dan Ibu dan adik-adik sekaitan dengan pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru SMA di Provinsi SMA Negeri di Provinsi Banten tahun 2021 ini. Sumber informasi penerimaan peserta didik baru PPDB Provinsi Banten tahun 2021 ini adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten nomor 8001-146-Dikbud-2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah khusus negeri Provinsi Banten tahun pelajaran 2021-2022. Persyaratan peserta PPDB SMA tahun 2021 untuk Provinsi Banten. Untuk persyaratan umum yaitu ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP atau ijazah program paket B atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai dihargai sama atau setingkat dengan SMP. Kemudian akta kelahiran atau surat keterangan lahir dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dan belum menikah. Berikutnya kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisasi oleh kelurahan setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sebelum tanggal 21 Juni 2021. Berikutnya yaitu pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Adapun persyaratan khususnya ya, untuk peserta yang mengikuti jalur zonasi ini persyaratannya sama dengan persyaratan umum atau persyaratan yang sudah disampaikan tadi. Sedangkan untuk persyaratan peserta yang mengikuti jalur afirmasi, persyaratan khususnya itu selain memenuhi persyaratan umum juga memenuhi persyaratan A, bukti keikutsertaan orang tua atau peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. B. Surat pernyataan dari orang tua atau peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti pada poin A di atas. Adapun untuk persyaratan bagi peserta yang mengikuti jalur perpindahan orang tua atau wali, selain memenuhi persyaratan umum, juga memenuhi persyaratan A. Surat penugasan dari instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan yang memberi tugas, atau B. SK atau SK penempatan atau surat keputusan mengajar orang tua di tempat satuan pendidikan calon peserta didik pendaftar. Sedangkan untuk persyaratan khusus bagi peserta yang mengikuti jalur prestasi yaitu selain memenuhi persyaratan umum juga memenuhi persyaratan A. Nilai rapot SMP atau sederajat 5 semester terakhir. B. Sertifikat atau piagam atau surat keterangan prestasi atau penghargaan akademik atau non-akademik. Adapun jadwal penerimaan peserta didik baru SMA pada Provinsi Banten yaitu yang pertama, untuk penetapan zonasi ini sudah dilakukan pada tanggal 27 April 2021. Untuk sosialisasi itu dilakukan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 16 Juni 2021. Untuk pendaftaran peserta PPDB jenjang SMA ini yang pertama, untuk jalur zonasi waktunya dari tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2021. Waktu untuk pendaftaran peserta jalur zonasi yaitu tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2021. Untuk jalur afirmasi yaitu pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Untuk jalur perpindahan tugas
orang tua atau wali yaitu tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Untuk peserta jalur prestasi yaitu tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2021. Adapun untuk verifikasi dan rekonsiliasi data yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2021. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi PPDB SMA ini untuk jalur zonasi diumumkan pada tanggal 27 Juni 2021. Untuk jalur afirmasi tanggal 6 Juni 2021, untuk jalur prestasi tanggal 6 Juli 2021, untuk jalur perpindahan orang tua tanggal 6 Juli 2021. Sedangkan untuk kegiatan daftar ulang yaitu untuk jalur zonasi yaitu tanggal 28 sampai 29 Juni 2021. Untuk jalur afirmasi tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2021. Jalur prestasi tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2021. Jalur perpindahan tugas orang tua tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2021. Dan untuk kegiatan awal tahun pelajaran 2021-2022 ini akan dimulai pada tanggal 12 Juli 2021. Sekaitan dengan pendaftaran PPDB jenjang SMA ini, untuk pengumuman pendaftaran jenjang SMA ini, pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi, serta daftar ulang. Pengumuman PPDB ini dapat diperoleh melalui yang pertama, website resmi sekolah. Yang kedua, website resmi PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yaitu http://ppdb.bantenprov.go.id. Adapun tata cara pendaftarannya, A. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring melalui laman atau website PPDB atau melalui operator sekolah jika tidak memungkinkan melakukan secara mandiri. Calon peserta didik yang memilih jalur zonasi menentukan titik koordinat domisili sesuai dengan alamat kartu keluarga. Adapun tata cara pendaftaran PPDB jenjang SMA ini, A. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring melalui laman atau website PPDB atau melalui operator sekolah jika tidak memungkinkan melakukan secara mandiri. B. Calon peserta didik yang memilih jalur zonasi menentukan titik koordinat domisili sesuai dengan alamat kartu keluarga. C. Calon peserta didik yang memilih jalur zonasi yang tidak memungkinkan mendaftar secara online di tempat domisili dapat mendaftar di tempat lain atau di sekolah yang dituju dengan mengubah titik koordinat sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili. D. Jika terjadi perbedaan hasil perhitungan jarak antara calon peserta didik pada jalur zonasi dengan panitia PPDB Satuan Pendidikan, maka akan dilakukan perhitungan atau pengecekan bersama. E. Calon peserta didik yang memilih jalur pendaftaran zonasi dapat memilih 2 satuan pendidikan dan dapat mengubah pilihannya sebanyak 3 kali selama masa pendaftaran. Yang ini, calon peserta didik yang memilih jalur pendaftaran zonasi dapat memilih 2 satuan pendidikan dan dapat mengubah pilihannya sebanyak 3 kali selama masa pendaftaran. F. Calon peserta didik yang memilih salah satu jalur pendaftaran dan sudah dinyatakan diterima pada salah satu satuan pendidikan, maka tidak dapat memilih jalur pendaftaran lain. G. Calon peserta didik jalur afirmasi dan perpindahan orang tua melakukan pendaftaran dengan cara mengunjungi satuan pendidikan yang dituju. H. Calon peserta didik yang sudah memilih jalur pendaftaran pada SMK tidak dapat mengikuti pendaftaran pada jalur SMA dan sebaliknya. H. Calon peserta didik yang sudah memilih jalur pendaftaran pada SMK tidak dapat mengikuti pendaftaran pada jalur SMA dan sebaliknya. I. Bagi calon peserta didik dengan NISN kosong atau NISN kosong atau NISN ganda, serta calon peserta yang berasal dari SLTP, MTS atau sederajat di luar Provinsi Banten, maka pendaftaran dapat dibantu oleh operator sekolah yang dituju.
Jalur PPDB SMA Negeri, yaitu PPDB SMA Negeri terdiri dari 4 jalur, meliputi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau wali, dan prestasi. 1. Jalur zonasi. A. Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik di wilayah Provinsi Banten. B. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan dalam jarak terdekat dalam satuan meter dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Gubernur Banten berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah atau MKPS. C. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten tentang penetapan zonasi PPDB tahun pelajaran 2021-2022 adalah zonasi wilayah Provinsi Banten. D. Seleksi PPDB pada jalur zonasi adalah jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sesuai dengan daya tampung pada jalur zonasi. E. Jarak domisili dalam zonasi terdekat dimaksud pada poin 1D dihitung berdasarkan jarak dari domisili tempat tinggal ke satuan pendidikan menggunakan aplikasi Sistem Informasi PPDB 2021. F. Dalam hal terjadi perselisihan jarak, panitia satuan pendidikan melakukan verifikasi jarak dengan menggunakan satuan jarak terkecil meter menggunakan aplikasi lain, atau titik koordinat sekolah sesuai Dapodik. G. Bila hasil perhitungan poin to poin hasilnya tetap sama, maka prioritas urutan adalah berdasarkan pada usia calon peserta didik yang lebih tua. H. Domisili calon peserta didik didasarkan alamat rumah pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 12 bulan sebelum tanggal 21 Juni 2021. Jika tidak memiliki kartu keluarga tetapi calon peserta didik telah berdomisili sama dengan atau lebih dari 12 bulan, maka kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari kelurahan. I. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara pemerintah daerah. Daya tampung bagi peserta didik dari luar provinsi diusulkan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk mendapatkan izin atau persetujuan. J. Calon peserta didik jalur zonasi adalah 60% dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. 2. Jalur afirmasi. A. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah, seperti 1. Kartu Indonesia Pintar atau KIP. 2. Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. 3. Kartu Prasejahtera atau KPS. Atau 4. Surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang. B. Bukti keterangan tidak mampu dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum bila di kemudian hari data yang disampaikan palsu. C. Jika bukti yang disampaikan calon peserta didik melakukan sekolah wajib, jika bukti yang disampaikan calon peserta didik diragukan, sekolah wajib melakukan verifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi. D. Peserta didik yang terbukti melakukan pemalsuan bukti dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan. E. Calon peserta didik pendaftar jalur afirmasi berdomisili di Provinsi Banten. F. Kuota peserta didik pada jalur afirmasi paling banyak 15% dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. 3. Jalur perpindahan orang tua atau wali. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti tugas orang tua atau wali atau anak guru dengan mempertimbangkan
A. Tempat tugas orang tua wali yang dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memberi tugas. B. Orang tua peserta didik mengajar di sekolah yang dituju dibuktikan dengan SK mengajar. C. Kuota jalur perpindahan orang tua atau wali paling banyak 5% dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 5% tidak terpenuhi, sisa kuota perpindahan orang tua atau wali dipindahkan ke kuota jalur zonasi. D. Dalam hal jumlah pendaftar jalur perpindahan orang tua atau wali melampaui kuota, maka penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. 4. Jalur prestasi. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan prestasi calon peserta didik, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kuota calon peserta didik melalui jalur prestasi sejumlah 20% dari total kuota atau daya tampung. Dari 20% tersebut dialokasikan 60% bagi calon peserta didik jalur prestasi akademik dan 40% dari jalur prestasi non-akademik dengan rincian sebagai berikut. A. Jalur prestasi bidang akademik ditentukan dari nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5 SMP atau MTS atau yang sederajat dengan melampirkan surat keterangan nilai rapot peserta didik dari sekolah asal dikalikan dengan bobot akreditasi sekolah asal dengan rincian sebagai berikut. 1. Akreditasi A bobotnya adalah 100%. 2. Akreditasi B bobotnya adalah 90%. 3. Akreditasi C bobotnya adalah 80%. 4. Akreditasi D bobotnya adalah 70%. 5. Tidak terakreditasi bobotnya 60%. B. Jalur prestasi non-akademik adalah penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten atau kota yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh pemerintah pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya dengan rincian sebagai berikut. 1. Juara 3 tingkat kabupaten atau kota bobotnya adalah 1. Juara 2 tingkat kabupaten kota bobotnya adalah 2. Juara 1 tingkat kabupaten kota bobotnya adalah 3. 4. Juara 3 tingkat provinsi bobotnya adalah 4. 5. Juara 2 tingkat provinsi bobotnya adalah 5. Juara 1 tingkat provinsi bobotnya adalah 6. 7. Juara harapan 1 tingkat nasional bobotnya adalah 7. Juara harapan 2 tingkat nasional bobotnya adalah 8. Juara harapan 1 tingkat nasional bobotnya adalah 9. 10. Juara 3 tingkat nasional bobotnya adalah 10. Juara 2 tingkat nasional bobotnya adalah 11. Juara 1 tingkat nasional bobotnya adalah 12. Juara harapan 3 tingkat internasional bobotnya adalah 13. Juara harapan 2 tingkat internasional bobotnya adalah 14. Juara harapan 1 tingkat internasional bobotnya adalah 15. 16. Juara 3 tingkat internasional bobotnya adalah 16. 17. Juara 2 tingkat internasional bobotnya adalah 17 dan 18. Juara 1 tingkat internasional bobotnya adalah 18. C. Sertifikat penghargaan kejuaraan dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten kota, pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten kota setempat. Untuk tingkat provinsi, nasional dan atau internasional disahkan oleh cabang dinas setempat dan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi sesuai ketentuan. B. Kejuaraan dalam bidang olahraga, legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olahraga atau KONI tingkat kabupaten kota atau provinsi sesuai tingkat kejuaraan. C. Kejuaraan bidang lainnya legalisasi dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut. D. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk memverifikasi piagam atau sertifikat sesuai ketentuan dan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperoleh. E. Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Quran berdasarkan jumlah juz atau bagi non-muslim berupa hafalan kitab suci berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik. F. Seleksi keagamaan dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh masing-masing satuan pendidikan.
Verifikasi pengukuran dan penilaian calon peserta didik SMA negeri. 1. Jalur zonasi. A. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan yang jadi pilihan 1. B. Mengukur jarak tempat tinggal atau domisili dalam rumah calon peserta didik ke sekolah yang dituju menggunakan geospasial point to point. C. Membuat peringkat jarak domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan sesuai batas kuota jalur zonasi. D. Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, maka panitia satuan pendidikan melakukan verifikasi jarak dengan menggunakan satuan meter. E. Jika hasilnya sama, seleksi selanjutnya didasarkan urutan calon peserta didik yang usianya lebih tua. Untuk verifikasi jalur afirmasi A, verifikasi keabsahan dokumen peserta calon peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan yang dituju. B. Menilai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dan surat pernyataan orang tua. C. Jika calon peserta yang memenuhi syarat telah melebihi kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, maka prioritas urutan didasarkan pada domisili calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju. Bila hasil urutan masih melebihi kuota, maka seleksi selanjutnya didasarkan urutan prioritas calon peserta didik yang lebih tua usianya. Untuk verifikasi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, A. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon peserta dilakukan oleh satuan pendidikan. B. Jika calon peserta didik yang memenuhi syarat melebihi kuota jalur perpindahan orang tua atau wali, maka prioritas urutan didasarkan pada domisili calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju. Bila hasil urutan masih melebihi kuota, maka seleksi selanjutnya didasarkan urutan prioritas calon peserta didik yang lebih tua usianya. Verifikasi jalur prestasi. Verifikasi jalur prestasi ini dilakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan. Kemudian penilaian prestasi calon peserta didik. Untuk verifikasi peserta didik dengan prestasi nilai akademik, A. Prestasi dibuktikan dengan hasil penilaian akademik yang diterbitkan oleh satuan pendidikan asal. B. Nilai rata-rata rapot 5 semester terakhir SMP atau MTS sederajat. C. Calon peserta didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota jalur prestasi. 2. Prestasi non-akademik. A. Seleksi jalur prestasi non-akademik didasarkan pada pemeringkatan sesuai prestasi dan tingkat capaian prestasi dari berbagai kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan atau lembaga yang diakui oleh pemerintah. B. Uji prestasi dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan. C. Penilaian hasil uji prestasi oleh panitia tingkat satuan pendidikan menggunakan nilai maksimum 100. D. Prestasi non-akademik didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi, atau kabupaten kota. E. Bukti atas prestasi atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, yaitu kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP atau MTS atau yang sederajat 3 tahun terakhir sebelum tanggal 21 Juni 2021. F. Pengesahan sertifikat kejuaraan diverifikasi dan dilegalisasi oleh lembaga penyelenggara. G. Prestasi di bidang keagamaan yang dimaksud adalah hafiz Quran berdasarkan jumlah juz yang dikuasai oleh calon peserta didik dengan jumlah juz yang dikuasai minimal 2 juz, atau hafal kitab suci bagi agama non-muslim minimal 2 bab. Dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tahfidz atau lainnya yang ada di satuan pendidikan asal calon peserta didik dan atau pengujian di satuan pendidikan masing-masing yang dituju oleh tim atau tenaga ahli yang ditunjuk satuan pendidikan. H. Jika hasil pemeringkatan nilai prestasi pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang sama, maka seleksi selanjutnya didasarkan urutan prioritas dalam peserta didik yang lebih tua usianya. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi. 1. Penetapan hasil seleksi PPDB dilakukan melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan. 2. Calon peserta didik yang diterima ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan. 3.
Dalam hal kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan memuat nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, dan asal satuan pendidikan. 5. Pengumuman hasil seleksi kepada masyarakat dilakukan secara daring melalui situs http://ppdb.bantenprov.go.id. Daftar ulang. Untuk daftar ulang, 1. Peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dengan protokol kesehatan sesuai masa darurat COVID-19 yang ditetapkan oleh Gubernur Banten. 2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan, calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang, maka dianggap mengundurkan diri. C. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut. A. Menunjukkan dokumen asli. B. Kartu pendaftaran asli. C. Menunjukkan bukti tanda lulus seleksi. Dan D. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Demikian Bapak dan Ibu berkaitan dengan informasi PPDB SMA Negeri Provinsi Banten tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini menambah memperkaya informasi berkaitan dengan PPDB SMA Negeri Provinsi Banten tahun 2021. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.